Perkenalkan, nama saya Belanti Safitri Timbuli dari jurusan MPIB semester 2. Di sini saya akan meresensi sebuah buku karya dari Dandang Adahlan. Judul buku saya yaitu Sabu Kiai. Ini. Judul resensi saya yaitu Pantang Menyerah. Penerbit Era Novis PT Era Adicitra Intermedia. Tahun terbit yaitu 2004. Buku ini cetakan pertama. Jumlah halaman 136 halaman. Dimensi buku ini dengan panjang 18 cm. Novel dengan judul Sabu Kiai karya Dandang Adahlan ini dapat memuat cerita yang tak kalah menarik dengan novel-novel lainnya. Selain menceritakan tentang kisah percintaan, novel ini juga memuat nilai-nilai keagamaan yang dapat menarik perhatian pembaca. Tak hanya itu juga, novel ini dapat mengambil sisi positifnya, khususnya akhlak yang merupakan salah satu cakupan dari agama Islam. Dandang Adahlan lahir pada 17 April 1964 di Desa Gendolo, Tekoyo, Jakempati di Jawa Tengah. Sejak mahasiswa, tulisan-tulisannya sudah dimuat di berbagai koran daerah dan nasional. Sejak tahun 1996 sampai 2003, berturut-turut prestasinya telah teruji dengan keberhasilannya meraih berbagai gelar kejuaraan yang diselenggarakan oleh instansi-instansi departemen maupun non-departemen. Beberapa buku yang sudah diterbitkan antara lain yang pertama yaitu Sabu Kiai, yang kedua Di Pohon Karet Ku Gantung Rembulan, yang ketiga Kerbau yang Malang, yang keempat Misteri Rotan Sakti, yang kelima Ahmad Hati Prajurit Persatuan Indonesia, yang kelima Matahari di Kubah Masjid, dan yang terakhir Tayupati dan Ledeknya. Masuk pada sinopsis. Buku dengan judul Sabu Kiai ini menceritakan tentang seorang siswa SMA yang bernama Ranu Sadewa, yang tidak mau kalau keberhasilannya itu dikaitkan dengan nama besar ayahnya yang seorang jenderal. Dan Ranu ini memiliki teman dekat yang bernama Sekar Indah. Ketika itu tak disangka Sekar Indah mempunyai perasaan lebih terhadap Ranu Sadewa. Namun ia tak mampu mengungkapkannya pada Ranu. Sekar Indah sudah mempunyai tekad bahwa ia sudah bersumpah tidak akan menikah kalau tidak berjodoh dengan Ranu. Namun Ranu yang memiliki sifat cuek itu tidak mengetahui hal tersebut. Hari demi hari, Ranu menghindar pertemuan dengan Indah. Sikap Ranu itu membuat Indah kelabakan dan nyaris frustasi. Indah ingin memarahi Ranu yang kejam dan tak berperasaan itu. Tuhan, kenapa jatuh cinta itu sakit sekali, jerit Indah dalam hati. Pada kejadian itu membuat Indah was-was, minder, dan kurang percaya diri. Di sekolah, Ranu dikabarkan pindah. Mendengar itu, Indah dihantui rasa putus asa. Untuk membunuh sepi dan kerinduannya pada Ranu, Indah menyibukkan diri dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan kursus. Hari demi hari, tak disangka Ranu mengirimkan surat untuk Indah. Dan di dalam surat tersebut berisi tentang kerinduan Ranu pada Indah. Tetapi di sisi lain, Ranu tidak menuliskan alamat di dalam surat tersebut. Air mata Indah mengalir tiada terbendung. Seandainya saja Ranu memberikan alamat, pasti ia akan membalas kata-kata cinta dan kerinduan buatnya. Setelah itu, Ranu meneruskan perjuangannya untuk mencari pesantren yang diidam-idamkan selama ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Ranu menemukan tempat pesantren tersebut, yaitu di pantai utara Desa Soko, Kabupaten Pati. Di sana ia bertemu dengan seorang kiai yang sangat baik padanya. Kiai itu bernama Misbah. Seiring berjalannya waktu, keakraban itu pun mulai terlihat antara Ranu Sadewa dan Kiai Misbah. Seminggu kemudian, Ranu Sadewa mati-matian belajar agama.
agar bisa menghadapi tes masuk aliyah kelas 2. Tetapi usaha Ranu selama ini gagal. Mengetahui hal itu, ia merasa sedih dan kecewa. Sudahlah, jangan kau terlalu pikirkan kegagalanmu masuk aliyah. Kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Bila orang yang tidak berani menghadapi kegagalan, maka ia selamanya tidak akan berhasil, kata Kiai Misbah. Namun apapun yang terjadi, Ranu bertekad untuk mengejar waktu. Sekalipun dirinya tidak begitu ambisi masuk Abari, demi cintanya pada orang tua semua akan dilakukannya. Setelah itu, Ranu mengikuti latihan untuk mendapatkan ilmu laduni. Ia berkonsentrasi sepenuhnya tanpa mendapatkan sanjungan dari para pendukungnya. Para santri pun mengakui kehebatan Ranu meski ada beberapa santri yang iri akan kehebatannya, namun Ranu enggan mempedulikan hal tersebut. Ia lebih fokus pada apa yang ia kerjakan. Melihat kegigihan Ranu, Kiai Misbah mewariskan sebuah sabuk untuk Ranu, dan ilmu laduni pun jatuh ke tangan Ranu Sadewa. Suatu hari, Ranu mendapatkan kabar bahwa ibunya sedang sakit. Mengetahui hal itu, Ranu bersama Kiai Misbah dan Nur Salim langsung pulang ke rumah. Tengah malam mereka sampai. Akhirnya, Ranu bertemu dengan kedua orang tuanya. Tak lama, Sekar Indah datang, yang membuat Pak Abdul Syukur berharap bahwa Sekar Indah dan Ranu Sadewa akan berjodoh. Keunggulan dan kelemahan buku. Keunggulan yaitu alur ceritanya jelas dan membuat penasaran tentang kelanjutan kisahnya. Yang kedua, banyak mengandung nilai-nilai Islami. Yang ketiga, berisi motivasi bagi para pembaca. Dan yang keempat, yang terakhir, ceritanya menarik dan mengesankan sehingga banyak amanat yang dapat diambil dari kisah tersebut. Kekurangannya yaitu sebagian kata menggunakan bahasa tidak baku sehingga tidak dapat dimengerti makna atau katanya. Penggunaan bahasa. Novel ini disajikan dengan bahasa yang sopan dan jelas, dengan mampu menyihir para pembacanya untuk tertarik dengan kisah Sabuk Kiai ini. Alasan diterbitkan buku. Alasan mengapa diterbitkan buku dengan judul Sabuk Kiai ini karena kisah ini dapat mengangkat pesan dan moral, serta membangun semangat seseorang untuk terus berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang harus dicapai. Buku tersebut ditujukan kepada semua orang, khususnya bagi orang yang minat membaca novel, karena novel ini menceritakan tentang kisah yang sangat baik, yang di dalamnya dapat mengangkat nilai-nilai keagamaan serta pembentukan motivasi bagi orang yang pantang menyerah. Demikian itulah resensi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.